Yesaya tadi, kalau Yesaya dia siap menjadi relawan Tuhan gitu. Dia bilang aku kirimlah aku untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi beda dengan Yeremia. Aduh Tuhan, saya tidak sanggup. Saya manusia biasa, engkau layak. Mengapa engkau tidak mengutus orang lain saja? Tetapi Tuhan bilang, Allah yang berkuasa kami mengucap syukur pada malam ini, peristiwa ini yang menunjukkan kesedihan kami, penyembahan kami dalam tangan dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran biarlah firman Tuhan yang akan sampai ke kebenaran Tuhan pada perjuangan di hatimu kepada Kristus dan kepada kami kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Baik, shalom. Sekali lagi, shalom. Ya baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan belajar tentang seorang pemuda yang tidak takut untuk memberitakan firman Tuhan. Ini mudah sekali. Coba kita, teman-teman pasti semua tahu. Coba tebak dulu sebelum kita masuk. Yang paling muda, Daud. Timotius. Apalagi? Paulus. Mazmur. Memang Paulus muda. Sempat foto kalau Paulus. Daud. Mazmur. Yeremia. Daniel. Yeremia. Oke, kita berangkat ke Yeremia teman-teman. Buka Yeremia. Tadi ada yang tidak sebut, jadi saya masih putar-putar. Oke, kita ke Yeremia. Oh iya, kampung Yeremia di mana ya? Di mana? Perjanjian lama, bukan perjanjian baru ya. Oke, kita berangkat. Di pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yang belum ketemu katakan aman. Yang tidak bawa Alkitab katakan haleluya. Wah, berarti banyak yang belum bawa Alkitab tuh. Oke, saya harap teman-teman semua bawa Alkitab ya. Amin. Oke, saya mengundang bangkit berdiri untuk kita akan membaca secara bersama-sama dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebenarnya sampai ayat yang ke-19, tetapi saya hanya pangkas karena takut ada yang tidak bermalam minggu. Oke, kita akan membaca bersama-sama. Semua sudah ya? Amin. Kalau ada yang terlambat atau ada yang cepat, suruh maju ke depannya. Oke, saya akan hitung, nanti kita akan membaca sama-sama dari judul, baru masuk ke ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Jangan ada yang sampai ayat yang ke-9 atau jangan sampai ada yang kelewatan. Oke, 1, 2, 3. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Allah adalah kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah kau beri. Dan apa yang kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan katakan kepada mereka, sebab aku menikahi engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan.
silakan ibu kembali yang berbahagia di sini, yaitu yang merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, yang terlebih yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, saya tidak akan berbicara tentang latar belakang daripada kitab Yeremia. Pasti teman-teman semua sudah tahu siapa itu Yeremia, kemudian dalam pelayanannya seperti apa, semua sudah tahu ya teman-teman. Tapi kampung asli daripada Yeremia tadi di mana? Bukan di Perjanjian Lama ya? Dia orang mana? Coba ya. Orang Indonesia. Israel. Israelnya di mana? Kan Israel luas. Bagian timur. Sama juga kayak di Indonesia. Satu nama tetapi luas. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning. Oke. Berarti dia orang Israel. Oke, Israel ya. Dia orang Yahudi asli. Jadi tema pada malam hari ini kemarin saya sudah kirim ya. Sudah buat dan kirim juga ketua. Mungkin teman-teman sudah dapat semua atau ada yang belum tahu temanya? Belum ada ya? Temanya yaitu saya hanya seorang pemuda. Kalau dalam bahasa Nias bilang I am just you. Itu bahasa Nias. Jadi dalam Yeremia pasal 1 kita lihat tadi bahwa dalam Yeremia pasal 1 itu Yeremia dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ayat 1 di situ berkata bahwa firman Tuhan datang kepadaku begini. Bukan datang kepada siapa-siapa, tetapi firman Tuhan ini datang kepada Yeremia sendiri. Jadi tema kita yaitu saya hanya seorang pemuda atau pemudi. Pada malam hari ini kita akan belajar, tetapi ada beberapa hal yang kita akan perhatikan di situ. Kitab Yeremia ini berisi tentang nubuat, pastinya berisi tentang nubuat. Kemudian seorang pria yang dipanggil oleh Tuhan di masa mudanya, ini paling muda, dia dipanggil oleh Tuhan, dan seorang nabi yang patah hati. Dengan besar dia memilukan bangsa-bangsa, atau dia pergi memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ingin mau buang ke Babel. Pada waktu itu dikepung oleh Raja Nebukadnezar pada waktu itu, dan raja yang dipimpin pada waktu itu adalah Yosia. Pada zamannya Yosia dia pimpin. Nah, dan Raja Yosia ini raja yang saleh, itu di Yehuda. Dan di salah satu terlengkap Yehuda, Tuhan membangkitkan seorang pemuda bernama Yeremia ini. Dia melawan penganiayaan dan kesulitan. Yeremia dia menghadapi itu. Sebelum dia menghadapi itu, Tuhan sudah mengutus. Tuhan menyuruh untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dia punya alasan di situ, berkata bahwa dia jangan Tuhan, dia alasannya mengapa Tuhan suruh saya, karena saya masih muda. Mengapa Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan firman Tuhan? Karena saya masih muda, saya tidak berani berbicara di depan banyak orang. Dia punya alasan banyak sekali. Tetapi Tuhan bilang, engkau muda berarti harus memberitakan firman Tuhan. Jika engkau muda pasti ada levelnya beda dengan orang tua. Kalau muda kan masih ya sehat-sehat begitu, masih kekuatannya untuk menyampaikan firman Tuhan, dia siap. Tetapi beda dengan perkataan atau jawaban dia. Dia punya alasan banyak sekali. Dia menolak. Tetapi Tuhan bilang, ketika aku menyuruh engkau,
aku akan memperlengkapi. Nah di situ Yeremia yang masih sangat muda diliputi oleh ketakutan, kemudian dia masih merasa malu di hadapan banyak orang, tetapi Tuhan bilang, Yeremia yang masih sangat muda, dan dia bilang saya tidak mungkin untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi Tuhan bilang, ketika saya yang mengutus, pasti saya akan memperlengkapi. Kalau saya tidak mengutus, pasti ya tidak mungkin Tuhan memperlengkapi dalam penginjilannya. Nah jadi pada malam hari ini alasan mengapa kita tidak boleh meremehkan masa muda kita. Ada 3 alasan yang kita akan belajar bersama-sama. Coba teman-teman sebelumnya baca di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dulu, karena Timotius juga masih sangat muda. Coba yang dapat duluan baca dulu. Yeremia lagi mau 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 12. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya pengertianmu nyata kepada semua orang. Baik, terima kasih. Di situ berkata bahwa berkata bahwa jangan meremehkan. Ada kata meremehkan ya. Jadi jangan meremehkan engkau sebagai muda, tetapi harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu. Ya, jadi itu jelas sekali bahwa ada 3 alasan mengapa kita tidak boleh meremehkan masa muda kita. Yang pertama adalah Tuhan telah memberi kita tujuan ilahi. Jadi Tuhan sudah memberikan kita tujuan yang ilahi, bukan tujuan yang tidak benar, tetapi tujuan yang pas untuk kita dapat menyampaikan firman Tuhan. Jadi Yeremia ini masih sangat muda, tetapi dia diberikan Tuhan kepadanya. Yeremia berseru, tidak mungkin Tuhan, saya tahu bagaimana berbicara, saya hanya seorang pemuda, tetapi manusia. Dia berpikir bahwa saya itu manusia biasa, Tuhan itu layak. Tetapi Tuhan bilang, seluruh surga sudah mendukungmu. Itu adalah tujuan utama Tuhan kepada Yeremia. Jadi kalau di dunia ini kita lihat bahwa kalau untuk mau bekerja itu harus apa? Kalau mau bekerja sebelumnya harus apa dulu? Sebelum bekerja Lamaran ya? Atau? Iya, lamaran. Lamar dulu ya? Ya, harus lamar dulu. Tetapi Yeremia ini tidak lamar kepada Tuhan, malah Tuhan yang lamar dia untuk bekerja di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Tetapi Yeremia punya alasan banyak sekali. Sampai firman Tuhan datang kedua kalinya di ayat selanjutnya itu teman-teman, nanti baca sendiri. Jadi dia datang 2 kali, firman Tuhan ini datang kepada Yeremia. Yang pertama dia punya alasan banyak sekali. Jadi Tuhan sudah tarik lamarannya. Kemudian yang kedua, Tuhan datang lagi dan dia menerima lamaran itu untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Tuhan bilang, jangan bilang aku masih muda, tetapi harus kau menyampaikan firman Tuhan kepada semua bangsa. Di situ berkata bahwa di ayat yang ke-10, pada hari ini aku akan mengangkat engkau menjadi raja bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya bangsa, tetapi bangsa-bangsa berarti dia banyak. Bukan hanya kalau bangsa berarti mungkin hanya di Yehuda, tetapi ini bangsa-bangsa berarti selain Yehuda. Nah di sini kita lihat bahwa yang pertama tadi, jangan mengatakan saya hanya muda, karena yang pertama Tuhan telah memberikan kita tujuan ilahi untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi Tuhan menggunakan orang-orang muda, dan kita tidak perlu memandang rendah diri kita sendiri.
memberikan tujuan ilahi. Ini tujuan ilahi, kita tidak boleh main-main teman-teman. Kalau kita mau melayani Tuhan, harus benar-benar melayani Tuhan. Kalau mau melayani manusia, ya melayani manusia. Jadi kalau kita mau melayani Tuhan, harus sungguh-sungguh melayani Tuhan, karena itu tujuan Tuhan untuk menyelamatkan manusia, bukan menyelamatkan binatang dan lain-lain. Mau jadi apapun, harus melayani dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tadi saudara Festus sudah singgung bahwa kita harus melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau mau melayani manusia setengah-setengah tidak apa-apa. Mau melayani Tuhan kalau setengah-setengah itu Tuhan tidak akan terima. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh, harus seutuhnya, bukan setengah-setengah. Jadi kalau dalam firman Tuhan kita lihat bahwa tadi ada yang sebut bahwa Daud juga digunakan oleh Tuhan untuk membunuh Goliat ketika dia masih muda. Itu salah satu contoh. Dia masih muda, Daud, tetapi Tuhan menggunakan dia untuk membunuh Goliat yang besar, yang perkasa. Itu salah satu contoh. Banyak sekali di dalam firman Tuhan yang masih muda Tuhan memakai untuk mereka membangkitkan atau mereka membawa rencana Tuhan. Nah, jadi itu adalah yang pertama tadi, yaitu 3 alasan mengapa kita tidak boleh meremehkan masa muda kita. Jadi yang pertama, Tuhan tidak, Tuhan telah memberi kita tujuan ilahi. Tuhan sudah memberi, jadi bukan akan, tetapi telah. Ini telah berarti sudah memberikan. Hanya kita yang mau lakukan atau tidak. Jadi pilihannya ada di kita. Kita mau melakukan atau tidak. Jadi pemuda-pemudi, jangan kita memandang rendah masa depan kita atau masa muda kita. Dan kita katakan saya hanya remaja, saya hanya pemuda, atau saya hanya pemudi biasa. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita untuk melayani, kita harus melayani. Jadi karena kita memiliki tujuan ilahi yang diberikan oleh Tuhan. Ini tujuan ilahi, bukan tujuan yang lain. Kalau tujuan yang lain, kau mau melayani setengah-setengah, mau sampai 99,99%, no problem. Tetapi kalau Tuhan 100%, nanti harus 100%. Nah, itu adalah bagian yang pertama. Dan bagian yang kedua, mengapa atau alasan mengapa kita tidak boleh meremehkan masa muda kita. Yaitu yang kedua, Tuhan telah memberikan kita dukungan ilahi. Yang kedua, Tuhan memberikan kita dukungan ilahi. Tadi pertama tujuan, sekarang dukungan. Ini Yeremia berkata, tetapi saya hanya seorang muda, tugasnya terlalu berat. Dia punya alasan, tugasnya terlalu berat. Kadang kita juga dikasih kesempatan untuk berkhotbah atau WL atau main musik atau apa saja. Kadang kita punya alasan banyak sekali. Saya punya tugas dari sekolah ini, saya punya ini tugas kerja atau apa, banyak sekali kita punya alasan. Tetapi itu bukan alasan utama kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus dalam hidup kita, mau banyak pekerjaan atau tugas kita, itu harus nomor 2. Nomor 1 harus melayani Tuhan. Harus utamakan Tuhan dulu. Ketika utamakan Tuhan, kita punya masalah atau mungkin tugas-tugas kita tumbuh, itu tidak akan tambah tumpuk lagi, tapi tambah akan ringan. Jadi di situ Yeremia punya alasan bahwa tugas saya terlalu berat. Tapi Tuhan menjawab di situ, Yeremia, masa mudamu bukanlah alasan, itu bukanlah alasan. Tetapi Yeremia, kamu harus
patuh pada tugas yang telah diberikan kepadamu. Itu adalah jawaban Tuhan. Jadi itu bukan alasan. Masa muda bukan alasan untuk kita lari daripada Tuhan, tetapi masa muda itu kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Bukan banyak sekali teman-teman di luar sana, pas waktu muda ini kesempatan untuk menggunakan hal yang di luar Tuhan, dan mereka lari dari hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan dari Yeremia ini berkata bahwa ini adalah bukan alasan untuk kita lari dari Tuhan, tetapi kesempatan sekali untuk kita datang kepada Tuhan untuk melayani Dia, karena Tuhan sudah memberikan jaminan atau sudah memberikan tujuan untuk kita dapat melakukan perintah Tuhan. Jadi banyak sekali alasan Yeremia beda dengan kita. Kalau kita mungkin lebih dari Yeremia alasannya. Mungkin cuma satu tugas saja, matematika. Saya kalau waktu SMA, SMP, kalau matematika itu kadang saya sudah di sekolah pas guru mau masuk baru saya kadang kerja tugas buru-buru. Yang penting ada coret-coret sedikit daripada tidak coret kan. Nah, itu tambah tugas lagi tuh. Nah, jadi kita tidak boleh seperti itu. Kalau tugas yang Tuhan berikan kepada kita tidak boleh tunggu sampai Tuhan mungkin berikan kita masalah baru kita kadang datang kepada Tuhan, minta Tuhan. Tuhan ini kenapa? Tuhan memberikan saya masalah banyak sekali dalam kehidupan saya, tetapi itu kita sudah terlambat. Tuhan sudah memberikan kita sudah dari lama. Jadi ketika Tuhan sudah menyuruh kita untuk melakukan firman Tuhan, kita harus lakukan dulu. Lakukan bagian kita, sebagiannya nanti Tuhan akan memperlengkapi. Jadi itu adalah bagian yang kedua. Tadi bahwa di situ dia punya alasan. Tuhan memberi untuk melayani Tuhan, tetapi dia punya alasan banyak sekali untuk dia ingin mau berpoya-poya atau tidak tahu. Yeremia ini pada zamannya itu kita tidak ada ya, zaman Yeremia, atau ada yang ada pada zaman Yeremia. Oh ada, siapa ini ada? Oke, itu Tuhan kalau ada. Tapi saya percaya tidak ada. Dan kita tahu bahwa dalam kehidupan kita juga seperti Yeremia pastinya. Jadi mungkin Tuhan memberikan kita tugas, tetapi kadang kita punya banyak alasan kesana kesini, kemudian kita tidak melakukan perintah Tuhan. Jadi beda dengan Yesaya tadi. Kalau Yesaya dia siap menjadi relawan Tuhan gitu. Dia bilang aku kirimlah aku untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi beda dengan Yeremia. Aduh Tuhan, saya tidak sanggup. Saya manusia biasa, engkau layak. Mengapa engkau tidak mengutus orang lain saja? Tetapi Tuhan bilang, jangan masa mudamu jangan menjadi alasan. Tetapi ketika aku menyuruh engkau harus memberitakan firman Tuhan. Karena Tuhan akan memperlengkapi di situ. Tuhan bilang, saya akan jamah mulutmu dan akan mengangkat engkau menjadi raja bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi dalam kehidupan kita juga ya, sama seperti ada yang Yeremia, ada yang seperti Daniel, ada juga seperti Daud, ada Timotius, beda-beda pastinya. Ada karakter-karakter mereka itu beda-beda. Sama juga dalam kehidupan kita juga pasti punya karakter berbeda-beda, tidak mungkin ada yang sama, saya percaya. Nah, dan yang terakhir teman-teman, korbannya tidak lama, karena tadi nyanyinya sampai ada yang keringatan, saya juga masih keringat sampai sekarang ini. Jadi yang ketiga, alasan mengapa kita tidak boleh meremehkan masa muda kita, yaitu Tuhan telah memberi kita pemberdayaan ilahi. Jadi yang pertama tadi, ada yang masih ingat? Yang pertama tadi, poin pertama, Tuhan telah memberikan kita tujuan. Yang kedua, Tuhan telah memberikan kita dukungan ilahi. Dan yang terakhir, yaitu Tuhan telah memberikan kita pemberdayaan ilahi. Jadi jika Tuhan menyuruh kita
memberitakan Injil kepada teman atau keluarga atau siapa saja, Tuhan akan memperdayakan kita. Maksud memperdayakan di situ adalah Tuhan akan memperlengkapi. Ketika Tuhan menyuruh kita, pasti akan memperlengkapi. Salah satu contohnya, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya memberikan 5.000 orang makan, setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pergi duluan menyeberang. Kemudian Yesus sendiri naik ke gunung, dia berdoa. Dan pas jam 3 malam dini hari, itu dia, bukan dia berangkat, tetapi pas murid-muridnya ini menghadapi angin badai. Mereka di atas kapal itu dan mereka berteriak. Dan berteriak, ada yang sudah tidak ada harapan lagi karena kapal mereka sudah mau hanyut. Tetapi Tuhan Yesus berjalan di atas Air. Kalau di orang Indonesia ada yang melihat bahwa ada yang berjalan di atas air. Tidak ada ya. Kalau pakai speedboat atau pakai kapal atau pakai alat baru bisa berjalan di atas air. Kalau tanpa alat itu mustahil. Nah, jadi Yesus berjalan di atas air, kemudian murid-murid, aku ada di sini. Nah, itu kata-kata Yesus itu satu kata dia mengeluarkan kepada murid-muridnya atau siapa saja, itu memberkati. Itu istimewa sekali kata-katanya. Cuma satu kata saja, tetapi itu sangat bermakna bagi kehidupan kita. Bukan hanya mereka pada waktu itu, tetapi kita juga perlu belajar dari hal-hal yang Yesus lakukan. Nah, jadi ketika itu hanya satu orang yang berani keluar dari perahu. Ini badai ngamuk sekali. Badainya ngamuk dari utara, barat, selatan, timur, ini ketemu di tengah ini. Tetapi Petrus yang berani keluar. Ini Petrus bos, kata orang Indonesia. Petrus bos, orang Papua bos, begitu. Tapi ini Petrus yang keluar. Ini orang Israel, bukan orang Papua atau orang Indonesia atau orang Nias atau orang Batak. Ini orang Israel yang keluar dari itu. Ini badainya susah. Hanya berapa detik atau berapa menit saja ini mau hanyut kapal mereka. Tetapi berani sekali keluar dari teman-teman yang lain, yang lain. Mereka hanya tinggal di dalam dan mereka punya harapan hanya ini mau menyelamatkan saja. Pokoknya ini nyawa. Berbicara tentang nyawa ini mereka sangat sulit sekali. Tetapi ketika Yesus datang, ada yang takut. Ketika kita takut, tidak mungkin kita pasti datang kepada hantu itu, toh pasti kita lari. Dalam kehidupan kita, saya kalau ketemu hantu atau kalau orang di Papua atau terlebih khusus Indonesia Timur bilang suangki. Kalau dapat suangki itu lari, bukan tinggal atau pergi lagi ke suangki itu atau ke hantu itu. Ini malah Petrus ini dia pergi ke Tuhan Yesus. Yang bilang itu hantu, tetapi Yesus atau Petrus berani dia keluar dari itu. Nah, jadi itu salah satu contoh, itu taat. Dia taat akan Yesus. Ketika Petrus bertanya, apakah saya boleh datang kepada guru? Yesus menyuruh untuk datang kepada Yesus. Tetapi di tengah-tengah ada angin sedikit lewat, langsung dia jawab itu, Tuhan tolong aku. Jadi Tuhan menurunkan tangan Petrus dan dia mengangkat itu. Jadi kadang kita percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau pas ada masalah sedikit saja, kadang kita bilang Tuhan ini kenapa? Kadang kita menyalahkan Tuhan. Tadi sudah katakan oleh saudara Kristus. Tapi kita tidak boleh berpikir negatif, tetapi kita harus berpikir positif dalam menghadapi masalah ini. Karena saya percaya bahwa semua izinnya dari Tuhan masalah yang kita hadapi. Nah, jadi yang terakhir, ketika Tuhan menyuruh untuk membagikan firman Tuhan kepada teman atau kepada siapapun, kita harus siap karena Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan memotivasi kita. Saya percaya itu. Jadi beberapa dari kita, saya percaya akan ke bangsa-bangsa atau Tuhan akan mengangkat kita seperti Yeremia, seperti Yosua, seperti Daniel
Daniel juga, kalau kita melihat Daniel itu mereka makannya makanan yang tidak sehat, tetapi mereka lebih pintar 100 kali lipat daripada orang-orang yang ada di istana raja. Jadi dari hal-hal ini kita belajar bahwa kita harus melakukan firman Tuhan ketika Tuhan menyuruh kita. Itu bukan kalau untuk menyampaikan firman Tuhan atau untuk melayani Tuhan, kita tidak boleh bawa-bawa lamaran, teman-teman. Dimanapun, mungkin di STT mengajar atau mau melayani Tuhan sebagai pendeta atau menjadi pemain musik atau menjadi singer atau worship leader, itu kita tidak boleh datang lamar di gereja atau di mana, tetapi kita harus datang, harus ada kerinduan untuk melayani. Kalau tidak ada kerinduan, bawa lamaran-lamaran segala. Tetapi kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan itu beda. Bukan mereka yang lamar, tetapi firman Tuhan yang datang kepada mereka. Kata dia. Jadi dari beberapa hal yang kita tadi belajar, kita renungkan bersama, yaitu yang pertama tadi, Tuhan telah memberikan kita tujuan ilahi, kemudian Tuhan memberikan kita dukungan ilahi, dan yang ketiga, Tuhan memberikan kita pemberdayaan ilahi. Jadi kita harus lakukan untuk masa depan kita. Masa depan kita itu sungguh indah. Jadi itu kesempatan untuk kita menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Jadi saya percaya bahwa teman-teman yang ada di tempat ini pasti akan jadi seperti Yeremia, akan jadi seperti Daniel. Banyak sekali tokoh-tokoh kita pasti akan seperti itu dan akan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya di Indonesia. Dan kita harus punya visi yang besar di dalam Tuhan. Jadi untuk kesimpulan firman Tuhan pada malam hari ini, jangan membiarkan siapapun meremehkan masa muda kita. Tuhan telah memberikan kita tujuan ilahi, dukungan ilahi, pemberdayaan ilahi, yang kita harus lakukan selagi masih ada kesempatan ini untuk firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang kami kenal melalui putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa dan mengubah setiap kami penuh yang untuk mengubah pikiran kami untuk dapat mengenal Engkau Tuhan, seperti Yeremia, Daniel, Yesaya, dan beberapa tokoh yang Engkau Tuhan. Kami juga ingin menjadi seperti Bapak Tuhan. Engkau utus kami Tuhan, Engkau pakai kami Tuhan seperti Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Misalkan waktu selanjutnya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya.